Shalom Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Biarlah kita terus merenungkan segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita yakin dan percaya dimanapun kita berada saat ini, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan kebaikan-kebaikan Tuhan terus boleh menjadi bagian kehidupan kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami ada pada saat ini, Tuhan izinkan kami kembali beribadah. Kami tahu Tuhan kasih-Mu luar biasa di dalam kehidupan kami. Jarak dan waktu Tuhan tidak pernah membatasi kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan kami tetap semangat. Kami terus memandang Engkau yang lebih besar daripada segala-galanya. Mari Tuhan tolong kami Bapa di surga. Kami boleh selalu memandang Tuhan yang lebih besar daripada persoalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami diberkati oleh Tuhan dan disukakan di dalam puji-pujian kami. Firman-Mu boleh menjadi bagian hidup kami Tuhan. Kami serahkan dan mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tahu bahwa kasih Tuhan tetap indah di dalam kehidupan kita. Jarak dan waktu tempat dimanapun kita berada, yang kita tahu bahwa kasih Tuhan tetap ada pada kita. Seindahnya pelangi. Haleluya, sungguh nyata kasih-Mu. Kita angkat pujian ini. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Seindahnya pelangi. Secerahnya mentari, secerahnya mentari. Nah, Engkau yang terindah, Engkau yang termegah, hanya Kau yang murah. Walau badai melanda,
Tuhan kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Kami mau Tuhan mengikuti panggilan-Mu di dalam kehidupan kami. Mengikuti panggilan-Mu. Haleluya, ku kan setia sampai akhir hidupku. Glory bagi-Mu Yesus, firman-Mu kabul menjadi bagian hidup kami. Haleluya.
inilah Tuhan kerinduan kami. Kami kan tetap setia sampai akhir hidup kami. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dan punyamulah segalanya. Allah yang berkuasa atas apapun. Tuhan, dimanapun kami dapat menangkap, mengikuti acara ibadah ini, Engkau kiranya berkenan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan pesan Tuhan buat kami. Kami siap mendengar, kami siap dibentuk sesuai dengan rancangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, dimanapun dapat menangkap dan mengikuti acara ibadah ini, kami bersyukur tema triwulan ketiga saat ini adalah reward, reward atau penghargaan. Nah, tema ini diangkat dari Yohanes pasal 12 ayat 26b. Yohanes 12 ayat 26b. Dan selama 3 bulan mendatang ini ada hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan tema ini. Karena itu Bapak Ibu dimanapun dapat mengikuti acara ibadah ini, terus ikuti ya. Yang di YouTube terus ikuti channel GBI Hosana. Kita akan diberkati. Nah, mari kita akan buka Alkitab kita, membaca bersama Injil Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26. Firman Tuhan di bawah perikop yang berjudul Yesus memberitakan kematiannya. Ayat 20. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia akan dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji juga, satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal." Ayat 26 berkata, "Barang siapa melayani aku," perhatikan, "barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Nah, nats kita atau ayat perenungan kita yang sekaligus menjadi tema triwulan yang ketiga saat ini adalah reward, ya. Ayatnya berkata, "Barang siapa
melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang sedang mendengar dan mengikuti ibadah saat ini lewat channel YouTube, hari ini ada satu kesempatan di mana kita akan merenungkan kata reward atau penghargaan. Saudara, penghargaan dari dunia ini tentunya dikejar oleh banyak orang. Orang rela melakukan apa saja asalkan dapat penghargaan. Ya, sampai dia melakukan apa saja yang bisa ditempuh. Kalau dia bisa mendapat penghargaan, orang menjadi populer, namanya di mana-mana dipuja-puja. Dia siap melakukan apa saja. Tetapi apa kata Alkitab? Yesus berkata, kamu akan dibenci oleh sebab namaku. Tapi barang siapa tekun sampai akhir, dia akan selamat. Dan nats kita berkata, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saya tidak pernah mencari penghormatan di dunia ini. Saya ingin dalam hidup saya, Bapak menghormati. Siapa Bapak? Dia adalah Allah, Tuhan semesta alam. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Bagi saya, tidak ada Allah yang seperti Yesus yang saya sembah itu. Dia adalah luar biasa dan segalanya. Nah, Bapak Ibu, peristiwa Yesus memanggil Lazarus yang telah 4 hari dia meninggal dan hidup kembali menjadi viral. Ya, menjadi viral. Itu kalau zaman sekarang kira-kira waduh, masuk sosmed ya. Ada seorang namanya Yesus. Dia berkata, Lazarus, keluarlah engkau dari kubur. Dan Lazarus hidup kembali. Bapak, Ibu dan segenap pemirsa yang saya kasihi, Yohanes pasal yang ke-11 ayat 38 sampai dengan 43. Di sana menceritakan, maka masyhurlah pula hati Yesus ketika dia melihat mendengar sahabat yang dikasihinya itu meninggal. Kemudian Yesus pergi ke kubur. Dan Tuhan katakan, angkatlah batu itu. Pada waktu itu Marta dia menjawab, Tuhan, ia sudah berbau. Karena 4 hari dia sudah mati. Bapak Ibu, secara manusia sudah tidak bisa Tuhan, dia itu sudah mati. Tapi Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka pada waktu itu apa yang terjadi? Mereka mengangkat batu itu dan Yesus berkata, dia menengadah ke langit dan berkata, Bapak, aku mengucap syukur
kepadamu. Sebaiknya doa-doa kita itu didahului dengan ucapan syukur. Walaupun keadaannya tidak secara kasat matai, sangat-sangat tidak sama dengan yang kita harapkan. Mosok seperti ini saya harus mengucap syukur. Coba contoh lihat bagaimana Yesus yang luar biasa itu mengadakan mujizat terbesar dalam kehidupannya. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar aku. Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku maka aku akan mendengar engkau. Aku akan memberitahukan hal-hal yang tidak kamu ketahui. Dan pada waktu itu Yesus berkata, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Itulah Allah kita. Saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu yang sedang dialami saat ini. Tetapi yang saya tahu, Allah kita itu mendengar segala seru doa kita. Kita tidak usah berteriak-teriak, tetapi Allah mendengar doa-doa kita. Tuhan katakan, karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan Tuhan kemudian berkata, Lazarus, marilah keluar. Dan orang yang meninggal itu masih dalam keadaan dibalut. Dia bangun, dia keluar, berjalan keluar dari kubur yang batunya telah disingkirkan itu. Bapak Ibu, itulah Allah yang kita miliki. Dia adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Saya percaya tidak semua mempunyai kadar iman yang sama. Tetapi saat ini saya ingin katakan kepada Bapak Ibu bahwa ketika kita berseru, ketika anak berseru kepada Bapa, kita mau manggil Allah kita Bapa. Bapa kita sedia mendengar apa yang menjadi beban dan masalah kita. Nah, Bapak Ibu, kejadian ini menjadi viral. Semua orang heran dan mengikuti dia. Coba Pak Harto bacakan Yohanes pasal 12 ayat yang ke-17. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Ya, terima kasih. Orang banyak yang pada saat itu dia melihat Yesus membangkitkan Lazarus dari orang yang mati, di antara orang mati. Memberi kesaksian tentang dia. Bapak Ibu, ada Allah, ada Tuhan yang berkuasa untuk membangkitkan orang yang mati. Ada Tuhan dan ada Allah yang berkuasa untuk membangkitkan orang yang mati. Bapak Ibu, sampai hari ini saya telah membuat rekaman video Air Kehidupan
lebih dari 1.000. Tayangan ini bukan murahan, tetapi bagi saya tidak masalah. Asal saya bisa menyaksikan bahwa Allah yang saya sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Bapak Ibu, Matius 7 ayat 15 di sana mengatakan, pada hari terakhir akan muncul nabi-nabi palsu. Mereka akan menyesatkan dunia dengan berbagai caranya. Dulu saya pikir, ya mungkin nabi-nabi palsu itu hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang enggak alkitabiah, kira-kira begitu, ya. Dan kemudian saya juga bertanya, Yesus itu akan datang kembali, rapture, untuk mengangkat kita. Dan semua mata melihat, semua mata di seluruh dunia melihat. Saya mulai berpikir, dengan pikiran saya yang kecil sempit, yang bodoh ini, caranya bagaimana sih? Kok bisa setiap mata melihat Yesus datang kembali? Kayak apa itu peristiwanya? Tapi hari ini bukan sesuatu yang mustahil. Sosmed itu bisa menayangkan satu peristiwa, sekali ditayangkan seluruh dunia mendengar dan melihat peristiwa itu. Jadi kalau Yesus datang kembali, semua mata akan melihat seluruh dunia. Dan orang yang percaya akan diangkat bersama-sama dia. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan. Nah, saya mulai berpikir bahwa nabi palsu itu akan menyesatkan banyak orang. Lewat apa? Ya internet. Sosmed. Itu sebabnya saya dengan segala yang bisa saya sampaikan berdasarkan yang saya tahu, saya pelajari dari Alkitab, saya bagikan kepada setiap orang dengan tidak menyimpang dari Alkitab. Ayatnya ada, jelas, bukan tafsiran. Nah Bapak Ibu, saya mulai berpikir, saya harus buat rekaman video bahwa ada Allah yang disebut Yesus itu dialah Tuhan. Soal percaya dan tidak itu kan hak Anda. Keselamatan itu kan tidak bisa dipaksakan. Nah Bapak Ibu, jangan sampai nabi-nabi palsu lewat sosmed menyesatkan kita. Sepertinya baik. Matius pasal 7 ayat 15 berkata, seperti domba. Tetapi kalau dia sudah mulai melakukan pekerjaannya, dia akan seperti serigala. Itulah yang berbahaya. Nah, dalam bacaan tadi kita diceritakan bahwa orang-orang mengikuti dia. Dan kemudian ada orang Yunani yang telah mengikuti dia. Dan apa yang terjadi? Yesus berkata pada ayat 23 dan 25, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Nah Bapak Ibu, kita melihat saat kesempatan untuk melayani Tuhan
telah dibuka. Telah dibuka. Di dalam ladang Tuhan telah terbuka kesempatan untuk melayani Dia. Ya. Lowongan pekerjaan yang selalu terbuka dan yang memberikan upah yang terbesar di bumi dan di surga. Saya ini kan berusia 71 tahun jalan. Selama hidup saya rasakan yang paling hebat adalah ketika saya melayani Tuhan. Saya merasakan luar biasa. Saya pernah kerja ikut orang, saya pernah kerja sendiri untuk cari duit. Tetapi yang paling luar biasa saat saya melayani Tuhan. Tuhan itu segalanya dalam hidup saya. Nah Bapak Ibu, syarat utama untuk melayani Tuhan yaitu adalah menjawab panggilannya dan berkomitmen, pakailah ya Tuhan hidupku ini, maka Dia akan memampukan kita. Ya. Jadi tidak perlu pengalaman. Kalau dunia ini mencari lowongan pekerjaan, mencari orang yang berpengalaman. Tapi Tuhan tidak butuh pengalaman. Saya sudah di pengalaman loh. Jadi pendeta sekian tahun. Tidak butuh. Tidak butuh. Yang Tuhan inginkan adalah beriman penuh. Keberanian, kesungguhan, dan kerelaan hati untuk dibentuk oleh Tuhan. Itu saja. Nah Bapak Ibu, saya melihat ada beberapa syarat bagaimana Tuhan itu memberikan reward, penghargaan untuk pelayanan kita. Yang pertama saya melihat adalah tidak takut mati. Jadi kalau kita masih takut mati, ya sulit untuk melayani Tuhan. Karena yang pertama saya melihat syarat itu adalah tidak takut mati. Ya, pada ayat 25 tadi kita lihat dalam bacaan kita Yohanes 12 ayat 25 dikatakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Paulus berkata, hidup itu adalah Kristus dan mati itu adalah keuntungan. Coba tolong Parto bacakan Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, terima kasih. Nah Bapak Ibu, kita jelas melihat bahwa hidup adalah Kristus dan mati itu adalah keuntungan. Itu kata Rasul Paulus. Dia katakan aku didesak oleh dua pihak. Tapi aku memilih Kristus. Kalau saya milih, aku milih Kristus. Wow, itu gambarnya Rasul Paulus ya. Tidak mudah Bapak Ibu. Tapi ketika engkau melakukan yang benar, sesuai dengan panggilanmu, dahsyat Allah memberikan reward, penghargaan untuk setiap pelayananmu. Jadi jangan pernah kendor, layani Dia dengan semangat. Kita melihat bersama yang kedua yang diperlukan untuk kita boleh mendapatkan reward dari Tuhan adalah setia. Setia. Dalam bacaan kita tadi pada ayat 26 dikatakan,
Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Jangan sampai Yesus sudah standby, kita ini malah belum siap. Di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Saya senang dengan tayangan ini karena ketika saya datang semua sudah standby. Bukan untuk saya, tetapi untuk Tuhan. Merasa Tuhan terima kasih kalau Engkau masih mempercayai saya, mempercayai kami untuk melayani Engkau. Ya, kesetiaan yang dituntut Tuhan. Coba tolong baca Pak Harto, Mika pasal 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ya itu yang dituntut Tuhan. Tuhan itu tidak menuntut kamu neko-neko. Cuma satu. Dikatakan oleh kitab Nabi Mika. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil. Adil, jangan tidak adil. Mencintai kesetiaan. Dan hidup dengan rendah hati. Jangan umuk. Jangan sombong. Cuman itu aja. Setia. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Nah Bapak Ibu, mari kita melihat firman Tuhan saat ini. Seorang pribadi baru sukses menjadi hamba Tuhan jika dalam melakukan pelayanan didasari kasih tanpa syarat akan Allah dan sesama. Bukan dasar yang lain. Pelayanan adalah melakukan apapun dengan penuh kasih. Dimanapun Tuhan taruh kita. Tuhan, aku kok mau taruh di tempat yang seperti ini. Jangan ngomel. Tuhan waktu membangkitkan Lazarus, aku mengucap syukur, kata Tuhan. Apapun yang kita doakan, awali dengan ucapan syukur. Tuhan melihat bukan sekedar apa yang kita lakukan, tetapi ada motivasi dan kesetiaan. Nah, Bapak Ibu, para pemirsa yang saya kasihi, bagi setiap orang ada satu anugerah yang tersembunyi, yang tidak dapat dimakan ngengat dan karat. Tolong Pak Arto bacakan Matius pasal 6 ayat 19 dan 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Amin. Ya, luar biasa. Pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bapak Ibu, seorang pelayan yang benar memikirkan pelayanannya sebagai sebuah kesempatan tertinggi dari kehidupan
untuk menyatakan kasih kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Mari kita angkat pujian seperti rusa merindukan sungaimu. Sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Kau segalanya bagi. Haleluya. Kau segalanya, kaulah segalanya bagi kami. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk
kesempatan saat ini kami masih mengikuti ibadah di mana Tuhan nama-Mu ditinggikan. Biarlah firman-Mu terus ada di dalam hidup kami. Karena saatnya akan tiba di mana tidak ada seorang pun mendengar firman. Dan kami sudah mempunyai persediaan firman dalam hidup kami. Ketika masa-masa kesukaran itu datang, Engkau berfirman di dalam hati kami, menguatkan kami sampai Engkau datang kembali, dan bersama Engkau kami berada di tempat yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pemirsa yang mengikuti ibadah ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Pak Manurung. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu 11 Juli 2021, firman Tuhan disampaikan Pendeta Muda Aristarkus Soeharto STH. Sehubungan dengan menyebarnya virus varian Delta yang penularannya lebih cepat, maka bagi jemaat yang sakit demam pilek yang diobati dan tidak sembuh, mohon segera melakukan rapid antigen untuk mengetahui lebih awal terhadap corona. Bagi jemaat yang kesulitan keuangan, gereja akan membiayai. Partisipasi GBI Perwil Semarang peduli pasien COVID-19 bagi penyintas COVID-19 yang ingin donor darah plasma konvalesen bisa menghubungi Pak Harto dengan menyertakan nama, alamat, dan telepon WA, golongan darah, dan tanggal dinyatakan negatif COVID-19. Setiap hari Minggu pagi pukul 9 pagi, putra dan putri Anda bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di channel YouTube GBI Hosana. Persembahan bisa ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Dr. Andes Suprianto atau disampaikan ke toko dinar. Dan pastikan Bapak Ibu mengikuti ibadah online dengan serius hingga selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Masyarakat pada Bapak Gembala untuk doa berkat. Bapak Ibu yang saya kasihi, hari ini tidak ada perjamuan kudus karena varian virus Delta ini sangat ganas, sehingga menurut catatan kita hanya membuka masker kita 3 detik kesempatan aja. Lebih dari 3 detik berbahaya. Karena itu Bapak Ibu, kami sepakat untuk tidak diadakan perjamuan kudus. Jadi mohon maaf, biarlah kita masing-masing menyadari keberadaan pandemi saat ini. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita angkat kedua tangan kita. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk ibadah yang telah Tuhan berkati. Berkati segenap pemirsa yang sudah mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Kami percaya Roh Kudus Allah, Engkau memberkati mereka. Engkau menyertai mereka yang saat ini terserang pandemi COVID. Tuhan jamah
bilur Tuhan menyembuhkan, sehingga mereka boleh disembuhkan Tuhan. Kami percaya kebijakan pemerintah untuk PPKM akan mengurangi pandemi COVID untuk menyebar lebih luas. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu kemuliaan Tuhan dinyatakan oleh kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya COVID-19 akan dimusnahkan. Terima kasih Tuhan. Sekarang angkat kedua tanganmu. Terima berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan dijual juta untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anaknya. Dalam dimensi waktu tanpa batas kita diselamatkan menjadi ahli waris surga. Dan persekutuannya yang intim melalui rohnya yang kudus terus menyertai dan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segenap aktivitas usaha pekerjaanmu disertai Tuhan dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan Tuhan Yesus hari ini menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah. Hari ini esok sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya berkata, Amin.